sekali nih seandainya pengajian kita banyak ijazah gitu. Saking banyaknya istiqomahnya jadi bingung gitu. Yang mana gitu yang harus dilakukan. Ya mungkin gini ya. Jadi zikir itu kan banyak, wirid banyak, amalan banyak ya. Sebanyak kita mencarinya, tambah banyak kita mencarinya, tambah banyak kita dapatkan. Yang masalah itu banyak yang minta ijazah tapi minta saja ditampung tapi nggak dilaksanakan. Itu yang bermasalah itu. Nanti dipentung sama malaikat ketika di kuburan itu. Karena dia itu minta ijazah tapi nggak dibaca. Ditulis-tulis tapi nggak dilaksanakan. Nah, tapi kalau seumpama kita punya, tapi sementara terbatas waktu kita. Kita punya ijazahnya, kita sudah dapat ijazahnya. Ijazah itu berarti izin ya, untuk membaca suatu zikir atau suatu amalan. Nah, maka kalau kita mendapatkan ijazah itu, maka berarti kita itu tidak akan mendapatkan sebuah efek yang negatif dari amalan kita. Nah, tapi semuanya itu positif nilainya itu. Nah, dan kalau kita seumpama terbatas waktunya, maka hendaknya didahulukan yang paling utama. Gitu. Jadi misalnya Pak, kalau pagi hari itu jangan lupa baca Wiridul Latif. Karena Wiridul Latif itu kan rangkuman daripada doanya Nabi yang dirangkum oleh Habib Abdullah Haddad. Nah, jadi kalau kita ingin tahu, itu ada hadisnya semua itu. Yang kita baca dari mulai Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul adzal falaq 3 kali, Rabbi a'udzuka minaz syaitin wa a'udzuka rabbi ayyuhdurun. Semua itu ada hadisnya sampai akhirnya. Bahkan bacaan doanya juga ada hadisnya. Cuma dirangkum, dimudahkan supaya diatur, ditertibkan begitu supaya enak bacanya gitu. Nah, jadi itu jangan ditinggalkan. Kemudian wirid sakran untuk penjagaan jangan ditinggalkan. Kemudian yasin setiap hari jangan ditinggalkan. Kemudian waqiah setiap habis sholat asar atau malam jangan ditinggalkan. Surat Tabarok malam hari sebelum tidur jangan ditinggalkan. Kemudian rotib haddad itu ketika antara maghrib dan isya jangan ditinggalkan. Ditambah lagi rotib atos kalau habis sholat isya jangan ditinggalkan. Kalau kita sudah baca itu, tenang hidup kita. Tenang hidup kita. Ditambah lagi salat busyarah habis salat subuh. Jangan tinggalkan. Itu semuanya nggak mengambil waktu banyak. Jadi masih tersisa 23 jam. 1 jam semuanya itu cuma. Nah, jadi masih kurang. Kebanyakan 1 jam. Itu luar biasa itu namanya. Gitu. Coba 1 jam itu digunakan atau diuangkan, dinilaikan dengan uang. Pasti kita kata, wah sedikit sekali Ustaz. Gitu. Kenapa? Karena setiap jamnya itu bernilaikan 10 juta. Kita mau kerjanya berapa? Cukup 1 jam? 23 jam nggak dapat apa-apa. 1 jam dapat 10 juta 1 jamnya. Kira-kira mau nambah nggak? Kalau nambah 1 jam berarti 20 juta. Nambah 3 jam berarti 30 juta. Nambah nggak? Nambah. Tapi kalau zikir nggak mau. Karena nggak ada uangnya gitu loh. Nah itulah kita ya. Karena sebelum kita nafsu kita terkendalikan, gimana cara mengendalikan? Dengan mujahadah. Makanya dulu kalau kita buka di Ihya Ulumuddin di fihrisnya di pinggirnya itu, hasyiahnya itu disebutkan arba'iniyah gitu. Jadi kita puasa arba'iniyah. Itu termasuk riyadhun nafsiyah, itu dulu orang dulu itu melaksanakannya. Bahkan saya masih mengingat, saya setiap malam Jumat ya, dan setiap hari Selasa pada waktu itu, saya baca Yasin 41 kali. Enggak boleh berubah keadaannya. Enggak boleh garuk-garuk karena nyamuk itu enggak boleh. Nah, itu kita masih mengalami itu masa-masa itu. Saya punya abah. Udah itu untuk mimpi Nabi Khidir kita baca alaman khalaq wal latiful habir 1000 kali. Nah, itu udah satu duduk, nggak boleh berubah itu. Udah itu nggak boleh bicara sampai kita tidur. Itu kita masih mengalami semacam itu. Coba sekarang mana ada seperti itu. Nah, tapi alhamdulillah di dalam kita masih terapkan. Nah, jadi seperti contohnya kepada anak-anak kita. Minggu ini kita berselawatan. Ya, setiap hari 10.000, semuanya 10.000. Nah, itu riyadhah, termasuk riyadhah itu. Ya, semoga kita termasuk yang benar-benar memaksimalkan waktu yang kita punya dengan amalan-amalan yang sudah diberikan oleh guru-guru kita sehingga kita tidak termasuk yang merugi hidup di dunia. Karena sebagaimana Nabi SAW bersabda, nikmatani katsirun minan nas maghbunun fihima. Jadi 2 nikmat yang banyak manusia itu rugi di dalam keduanya. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Masa sehat kita dan masa luang kita. Banyak kita tidak menggunakan. Ketika sehat, kita tidak gunakan. Ketika sakit, baru kita gunakan. Begitu pula di masa luang kita tidak benar-benar maksimalkan. Jadi beruntung seperti ini. Walaupun hadirnya ngantuk-ngantuk tetap dapat.